Wa man tawahhama, dan siapa saja yang membayangkan annalahu aduan, bahwasanya dia punya musuh, a'da min nafsihi, yang lebih mengancam daripada dirinya, qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa orang yang nyangka, dikirain mah ada musuh yang lebih besar bagi dirinya, dia lupa bahwa musuh terbesar bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Ujian terbesar bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Selama ini kita bilang, ya Allah, banyak banget ujian hidup saya. Kita lupa ujian terberat itu diri kita. Bukan suami, bukan anak, bukan orang tua, bukan mertua, bukan ipar, bukan saudara, bukan. Diri kita yang uji diri kita sendiri. Makanya ini nih, kenali dirimu. Kalau kamu udah kenali dirimu, kamu lebih mudah ngenalin Allah. Kamu lebih mudah menjalankan hakikat kehidupan ini. Apa? Untuk liya'budun, nyembah Allah. Kita aja nggak tahu diri kita. Diri kita ini siapa? Kita mau ngapain di dunia ini dan lain sebagainya. Kita nggak ada yang tahu ya ibu-ibu ya. Makanya mengenali diri itu emang prakteknya mudah. Tinggal ngomong, saya mau mengenali diri saya. Mudah. Tetapi tidak setiap orang dengan sendirinya dia tahu sifat diri yang sesungguhnya, kesejatian dirinya. Ini agak berat ya Bu bahasannya, nggak apa-apa ya Bu ya. Prakteknya mengenali diri itu mudah, tapi pada hakikatnya nggak semua kita mampu mengenal diri kita sendiri. Setiap orang bisa mengenali dirinya dengan bercermin. Kita ngaca nih, kita ngaca, oh matanya begini, oh rambut kita begini, oh saya kok begini muka saya. Apakah mengenali diri itu maknanya seperti itu? Bukan. Tapi mengenali diri ini adalah kita perjalanan menuju diri kita yang lebih dalam. Angker nih bahasanya nih Bu ya. Apa maksudnya Ustazah? Kita mencari tahu seluk-beluk apa makna diri sebenarnya. Karena diri itu bukan berapa sentimeter tinggi kita, seberapa panjang rambut kita, bukan itu. Tapi lebih kepada hakikat diri kita yang sesungguhnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, untuk mengenali diri kita harus lihat dulu beberapa hal ya. Kita harus melakukan beberapa hal. Satu, yang pertama adalah self talk. Bahasa Cinere lagi nih ya. Self talk, ngobrol sama diri sendiri. Harus sering-sering ngobrol, kritik diri sendiri, self talk, muhasabah diri. Ada pertanyaan mendasar yang harus sering kita sampaikan sama diri kita sendiri. Apa itu? Pertama, siapa aku dan dari mana aku? Ini tanda bahwa perempuan itu gak bisa jauh dari cermin. Tapi pada hakikatnya bercermin kita bukan sekedar mempertanyakan kamu cantik atau tidak. Kemudian lagi, kemana aku akan pergi? Abis ini dari dunia mau kemana lagi? Oh, ada alam barzah, ada alam akhirat. Apa yang harus saya persiapkan? Itu pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus dijawab. Kemudian apa lagi? Di mana kebahagiaan sejati? Apa yang kamu cari di dunia? Kamu pengen apa sih? Bahagia menurut kamu apa sih? Tapi kok hati kamu gak pernah tenang? Sering-sering ngaca begitu, nanya sama diri sendiri. Di mana ketenangan itu? Tanya, kita yang jawab sendiri. Ketenangan itu hadir ternyata tatkala kita tidak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ternyata kamu di dunia cuman butuh tenang beribadah itu. Gak ganggu orang, gak ngusik orang. Kalau diganggu mah udah pasti. Tapi yang penting hidup gak usah ganggu orang. Kalau ganggu, yang ganggu kita banyak, tapi gak usah diganggu balik. Itu konsep ketenangan dalam hidup, gitu ya. Maka ini pertanyaan yang harus dijawab kata Imam Ghazali. Siapa aku? Dari mana aku? Mau kemana aku? Ya, di mana tempat persinggahan aku? Mana alam yang akan aku datangi nanti? Ya, dan bagaimana kebahagiaan sesungguhnya, tujuan hidup aku di dunia. Oh, tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak ada yang kita cari kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara mengenali diri yaitu dengan tazkiyatun nafs, ma'rifatul insan. Kita harus tahu apa fungsi manusia diciptakan, kenapa manusia ada di dunia, ya, apa pentingnya manusia dihadirkan oleh Allah. Kalau udah tahu fungsi manusia diciptakan, baru kita tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita
Kita kasih asupan rohani kita dengan cara apa? Yaitu pertama berdamai dengan diri sendiri. Kenapa sering kita berantem sama orang-orang terdekat kita? Kita belum damai sama mereka, bisa bab mungkin kita yang belum damai sama diri kita sendiri. Betul nggak? Pengennya dipahamin mulu sama orang, tapi kita lupa memahami diri kita sendiri. Maka tazkiyatun nafs, yuk suciin diri kita, berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kasih ruhani kita asupan, makan. Jangan cuma diri kita yang dikasih makan. Yang kedua apa? Tanamkan sifat-sifat yang baik. Karena kalau hati gak diisi dengan yang baik, maka dia diisi dengan yang buruk. Penyakit hati, iri, dengki, ujub, takabur, sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain, gak senang orang punya kenikmatan. Wah, penyakit hati. Maka yuk, biar kita nggak kena penyakit yang berbahaya, lapangin, maafin orang yang nyakitin kita. Nggak usah ngelihat kenikmatan orang lain, ya ibu-ibu ya. Kemudian apa lagi bu? Yang ketiga, kita harus tahu nih, kata Imam Al-Ghazali, biar kita kenal sama diri kita, fahami bahwa dalam diri, dalam ruh kita manusia itu ada 3 jenis sifat. Manusia punya 3 jenis sifat. Sifat yang pertama adalah sifatul bahaim, sifat hewan. Sifat hewan. Yang kedua, sifatus syayatin, sifat setan ada nih dalam ruh diri kita. Yang ketiga, sifatul malaika, sifatnya malaikat. Jadi manusia nih kadang-kadang jadi malaikat. Sifatul bahaim, sifatnya hewan. Makan, tidur. Kita boleh nggak punya sifat hewan? Memang Allah kasih sifat hewan. Kalau nggak ada sifat hewan, saya nggak tahu manusia nggak bakal berkembang biak. Kayaknya monoton hidup ini. Tidur perlu nggak? Kalau nggak tidur sakit nggak? Tidur itu sifat apa? Hewan tidur. Tapi kalau ada orang tidurnya tidur mulu, dia melebihi daripada hewan yang punya sifat tersebut. Padahal kalau ada orang berlebihan dalam tidur juga itu tidak baik. Karena itu sifat hewan yang tidak boleh berlebihan. Makan, Rasul itu makannya sedikit, tapi kalau kita sedikit-sedikit makan, dikit-dikit ngunyah, dikit-dikit ngemil. Udah kenyang sih, udah kenyang Bu Haji, makasih. Yaudah dikit aja dah, kagak apa-apa katanya. Ya Allah, itu sifatul bahaim, sifat hewan. Makanya tidur jangan berlebihan, makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan, berhubungan juga jangan berlebihan, sewajarnya, jangan menyerupai hewan. Ada sifat hewan memang dalam diri kita, cuman sekedarnya saja. Kemudian yang kedua apa? Sifatus syayatin, sifat setan. Sifatus syayatin, sifat setan dalam diri kita tadi. Iri, dengki, ujub, takabur, merasa benar, menghalangi orang berbuat kebaikan, durhaka kepada pasangan, durhaka kepada Allah. Itu namanya sifat setan. Setan itu maknanya keburukan, buruk, itu setan.